Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda sebuah berita yang cukup menarik. Apa itu? Ternyata diam-diam minggu lalu berlangsung sebuah, ya sebut saja sidang lah gitu ya, atas gugatan para bos robot trading dan e-book menggugat undang-undang perdagangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaannya mungkin, kalau saya sudah ngerti lah maksudnya kemana ini. Dari kebanyakan Anda mungkin bertanya, kenapa ini para bos robot trading dan e-book ini menggugat? Jadi yang digugat tuh undang-undang. Iya, bisa. Saya juga pernah melakukan itu ya. Menggugat undang-undang perdagangan di Mahkamah Konstitusi. Kita lihat di sini ya, ini dari hukum online ya. Di sini dikatakan para pemohon mendalilkan pasal 1 angka 5 dan penjelasan pasal 9 Undang-Undang Perdagangan. Ya. Para pemohon memandang robot trading maupun e-book tergolong sebagai barang. Ya, saya setuju robot trading dan e-book tergolong sebagai barang, tetapi konstruksi gugatannya apa itu yang penting, bukan penjelasan ini saja ya. Nah, makanya tolong disimak videonya sampai selesai supaya Anda mengerti secara menyeluruh apa sebenarnya maksud dari gugatan ini. Ya, pasti ada maksudnya dong. Kalau tidak ada maksudnya, buat apa main gugat-gugat, oke? Nah, kemudian di Indonesia Kini juga sama memberitakan bahwa pemilik usaha penjualan e-book dan robot trading menggugat undang-undang perdagangan. Ya, ini Selasa yang lalu nih ya, baru ini masih hangat lah ya. Nah, kembali. Mengapa para bos robot trading dan e-book ini menggugat undang-undang perdagangan? Jadi begini singkatnya. Di persidangan yang lalu, para bos ini salah satunya, nanti kita lihat lah ya beritanya yang lebih detail, dituduhkan melakukan praktek piramida alias money game yang diatur oleh undang-undang yang mereka gugat. Nah, jadi intinya begini ya, saya kasih tahu, kalau menggugat undang-undang di Mahkamah Konstitusi, jika mereka berhasil, maka gugatan di pengadilan negeri itu yang menggunakan undang-undang ini otomatis gugur. Jadi yang digugat sama dia undang-undang perdagangannya. Jadi kalau sampai undang-undang perdagangan yang dia gugat dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka gugatan dia di pengadilan negeri gugur alias mereka bisa bebas. Jadi seksi dong gugatan undang-undang perdagangan ini di Mahkamah Konstitusi. Sudah mulai jelas? Ya. Jadi memang channel ini supaya Anda cerdas gitu ya dan tercerahkan. Kenapa undang-undang perdagangan ini digugat oleh para bos robot trading dan e-book? Oke. Jadi sudah mulai jelas ya. Dengan menggugat undang-undang perdagangan ini, kalau mereka menang, maka pengadilan yang sedang berlangsung atas mereka di pengadilan negeri dengan menggunakan undang-undang perdagangan bisa dibatalkan kalau mereka menang di Mahkamah Konstitusi. Pasti dong ada urusannya, ada kepentingan. Kalau nggak, buat apa digugat-gugat gitu. Nah, kita lihat di websitenya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, ini yang lebih detail menurut saya, maka saya melihat beritanya yang lebih detail dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sama lah di sini dijelaskan bahwa pemilik usaha penjualan e-book dan robot trading gugat undang-undang perdagangan. Sama juga beritanya hari Selasa yang beberapa hari lalu, ya, 6 September 2022. Nah, di sini pelan-pelan ya, supaya Anda tercerahkan. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi yang seperti tadi kita udah sebutkan ada
3 berita yang terakhir ini berita dari situs Mahkamah Konstitusi. Menggelar sidang pengujian. Jadi diuji nih. Karena kan digugat, jadi diuji. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan atau singkatnya Undang-Undang Perdagangan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker pada Selasa lalu 6 September 2022. Nah, perkara ini yang digelar sidangnya ini terregistrasi dengan nomor 84/PUU -XX -2022 diajukan oleh Rizky Pugu Wibowo, Zainal Huda Purnama, dan Mingus Umbo. Anda tahu kan siapa ini bos-bos ini? Ini adalah bos-bos Viral Blast. Ya, memang ada satu lagi. Umbo juga siapa ya? Rudi Umbo atau siapa ya? Atau Putra Umbo kalau nggak salah Putra ya. Bukan Putra Umbo, mohon maaf. Putra Wibowo. Yang kabur kemana gitu menurut rumor katanya ganti kewarganegaraan. Saya nggak tahu bener nggak. Dan sekarang ada di Thailand. Ya. Nah, di sini dikatakan 3 orang ini Rizky Pugu Wibowo, Zainal Huda Purnama, dan Mingus Umbo. Dia berprofesi disebut sebagai wira swasta. Ya, bos-bosnya robot trading dan jualan robot trading dan e-book ini gitu ya. Nah, para pemohon ini mendalilkan pasal 1 angka 5 dan penjelasan pasal 9 Undang-Undang Ciptaker. Nah, pelan-pelan ya. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Ciptaker, Cipta Tenaga Kerja ya. Cipta Kerja. Bunyinya apa? Begini. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud. Berwujud nih kayak gini nih, ada wujudnya nih. Nah, kalau software ya, robot trading itu kan software, nggak ada wujudnya. Ya, kalau mau dipaksa-paksain ada sih Pak, wujudnya tuh program gitu ya, tapi enggak berbentuk fisik. Oke? Jadi di sini penjelasannya adalah barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud. Baik bergerak maupun tidak bergerak. Nah, ini kan dia tidak bergerak tapi tetap disebut barang. Nah, saya kan manusia bergerak disebut barang. Nah, ada juga yang tidak berwujud ya, software kan tidak berwujud, ya kan? Baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan. Ini kan nggak bisa dihabiskan kecuali Anda mau makan nih kayu gitu ya. Tapi kalau pasta gigi, makanan itu bisa dihabiskan. Ya, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Oke? Kemudian penjelasan pasal 9 Undang-Undang Ciptaker berbunyi. Nah, di sini nih kuncinya nih ya. Ini yang menjelaskan skema piramida. Bunyinya apa? Yang dimaksud dengan skema piramida adalah istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Oke? Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan, terutama dari biaya partisipasi, rekrut bebek dungu gitu ya. Biaya partisipasi orang lain, bebek dungu maksudnya. Yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Jadi begini, saya langsung ya supaya Anda mendapatkan pengertian dulu nih ya. Nah, di sini kalau orang sudah ngerti penjelasan pasal 9 ini, seharusnya yang terjadi di pengadilan negeri tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu harus digugat ke sini. Ya, tapi orang usaha kan boleh-boleh saja, kita nggak boleh melarang gitu ya orang menggugat undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi saya terangkan ya biar Anda cerdas ya. Jadi begini, Pak, penjelasan pasal 9 Undang-Undang Ciptaker berkata begini. Yang dimaksud dengan skema piramida alias Ponzi adalah suatu kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Jadi begini, kalau multi level gitu ya, multi level yang benar ya. Saya bukan promosi ya, misalnya yang legend itu ya apa ya, MW. Nah, setiap member yang beli barang ya,
dia dapat keuntungan karena beli barang dengan harga murah, tentu dapat profit. Upline-nya juga dapat komisi. Nah, itu multi level. Ya, dia dapat komisi karena penjualan barang. Nanti besok downline-nya jualan barang lagi, dia dapat lagi. Cucunya jualan lagi, dia dapat juga sebagai volume bisnis. Jadi itu bukan piramida. Karena bonus yang didapat karena penjualan produk atau barang. Jadi MLM itu menurut saya, dan memang demikian, bukan sesuatu yang haram. Tapi gara-gara money game, orang menuduh semua multi level adalah money game. Padahal MLM sih biasa-biasa aja gitu ya. Nah, jadi jelas pasal 9 ini bahwa yang dimaksud dengan skema piramida atau money game adalah sebuah kegiatan usaha yang bukan dari hasil penjualan barang. Jadi, saya rekrut dapat komisi. Saya rekrut dapat komisi. Contoh, saya upline robot trading. Saya rekrut orang, saya dapat. Tapi sih bisa aja dibikin abu-abu gitu ya. Oh enggak Pak, itu kan saya dapat komisinya karena jual robot. Oh enggak boleh begitu. Sekarang orang itu begitu beli robot, besok beli robot lagi nggak? Besok beli robot lagi nggak? Kan enggak. Jadi kegiatannya jadi menyatu. Jadi sebenarnya dia dapatnya itu bukan karena penjualan robotnya. Nah inilah yang diperdebatkan. Dia mendapatkan komisi ya kalau piramida karena dia merekrut. Nah, dikamuflasekan seakan-akan jualan barang robot. Tapi kan jual cuma sekali. Ya kan boleh aja Pak, orang beli barang cuma sekali. Boleh. Tapi semuanya yang terjadi hanyalah yang tadi. Rekrutmen, walaupun ada barangnya, terus langsung dapat komisi. Makanya multi level sekarang, yang benar nih ya, orang nggak langsung dapat komisi hanya dari merekrut orang. Orang itu direkrut, dia nggak dapat apa-apa. Ketika orang itu belanja, baru dia dapat komisi. Lah kan sama aja saya Pak. Waktu rekrut dia sebenarnya nggak dapat. Ketika dia beli robotnya baru dapat. Kan bisa dibikin gitu. Tapi jelas semuanya kalau yang robot trading, komisinya berdasarkan bukan karena dia beli robot trading. Karena dia merekrut. Nah ini yang dimaksud ya. Nah tapi ini kan bisa diperdebatkan. Sah-sah saja boleh. Maka diuji, oke. Kemudian, siapa ini? Elia di Hulu. Elia di Hulu ini siapa nih? Menjelaskan bahwa pada kasus konkret, para pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka yang saya bilang tadi, sedang disidang. Dan telah dihadapkan di pengadilan pada 1 Agustus, ya kan? Kan lagi disidang mereka Viral Blast ini. Dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pemohon didakwa telah melanggar ketentuan pasal 105 Undang-Undang Perdagangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, para pemohon didalilkan menjalankan bisnis bukan hasil penjualan barang. Iya kan, cuman beli sekali langsung pakai, ini langsung dapat komisi. Beda kalau MLM yang benar, dia rekrut orang ini belanja hari ini, beli pasta gigi, bulan depan beli pasta gigi lagi, bulan depan beli sabun. Nah ini MLM. Kalau yang robot trading, rekrut langsung dapat komisi. Memang ada barangnya. Tapi masa dia setiap bulan beli robot? Kan enggak. Nah ini money game, piramida. Itu definisi yang sedang digugat. Oke? Nah, pemohon didakwa telah melanggar ketentuan pasal 105 maksud saya, Undang-Undang Perdagangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, para pemohon didalilkan menjalankan bisnis bukan hasil penjualan barang. Iya, bukan seperti yang tadi saya bilang, bukan promosi ya, MW, yang setiap bulan orang beli sabunnya, beli pasta giginya, beli shampoo, dan segala macam. Itu kan, robot itu cuma sekali, itu pun bersamaan dengan perekrutan. Maka ini adalah skema piramida, money game. Sederhana aja sebenarnya. Ya, tapi kan, dia mau memaksakan, enggak Pak, kan yang dijual kan robot. Kan boleh aja cuma beli sekali. Sepertinya demikian. Oke? Nah, tetapi di sini dimasukkan bahwa, bahwa di dalam gugatan itu disebut bahwa mereka menjalankan bisnis bukan dari hasil penjualan barang. Tapi mereka ngotot, kami jual kok e-book, robot. Kan bisa berbentuk, bisa tidak berbentuk, kira-kira begitu. Tapi yang dimaksud dengan 105 itu yang tadi,
Bukan hanya sekali dapat komisi, udah gitu. Itu kan jadi satu sama perekrutan gitu. Tapi sepertinya mereka berkira, enggak, saya jual robot, kan jual barang, bukan piramida dong gitu ya. Jual barang dan dapat komisi gitu. Udahlah, saya tahu itulah ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah robot trading dan e-book bukan merupakan barang? Barang kan definisinya adalah baik berbentuk atau tidak berbentuk, tetapi masalahnya piramida. Ya, tapi kan ini kan namanya orang usaha, masuk dari sini. Kan ini barang, dijual, bukan piramida dong, gitu ya. Oleh karena itu, menurut jaksa penuntut umum, para pemohon telah memenuhi unsur kegiatan usaha bukan hasil penjualan barang. Iya, kegiatan usaha yang memberi komisi berdasarkan perekrutan, bukan dari penjualan barang. Jelas ya? Walaupun ada barangnya sih, si robot itu atau e-book itu, tetapi komisinya bukan gara-gara jualan e-book itu. Dijadikan satu dengan perekrutan. Kalau multi level resmi, itu ada repeat order. Ya kan? Jadi yang ngerekrut itu akan dapat terus kalau orang itu beli sampo, beli pasta gigi, beli macam-macam ya. Kalau ini kan memang ada barangnya cuman sekali. Nah, itu kan jadi satu sama perekrutan, makanya piramida. Padahal menurut para pemohon, ya para bos ini, robot trading dan e-book termasuk kategori barang. Jadi dia mau menanamkan pengertian bahwa, loh saya jual barang loh, orang saya kasih komisi kan karena dia jual barang, bukan piramida. Kira-kira itu yang didalilkan, ya. Udah deh, saya nangkep deh ya, kenapa mau digugat. Nah, tapi masalahnya adalah jaksa penuntut umum, mohon maaf, di sini dia bilang robot trading bukan barang. Padahal sebenarnya ada definisi sih ya. Barang itu bisa yang berbentuk atau tidak berbentuk, bergerak atau tidak bergerak. Kalau saya jelas robot trading itu barang. Tapi usaha itu memberikan komisi bukan gara-gara jualan robot trading. Itu jadi satu dengan perekrutan, maka itu piramida. Ya. Dan seterusnya lah. Jadi kira-kira itu ya yang digugat. Jadi mereka mendalilkan bahwa saya jualan barang kok Pak. Karena saya jualan barang maka saya kasih komisi. Maka bukan piramida. Padahal yang dimaksud dengan undang-undang itu, mereka memberikan komisi itu berdasarkan perekrutan. Ya kan? Rekrut. Ini. Kalau multi level yang benar gitu ya, itu enggak cukup terbatas rekrut, berhenti, enggak. Orang ini berkembang, besok beli lagi, belanja lagi, ini dan seterusnya. Kalau ini kan cuma sekali. Iya kan? Anda leader saya, rekrut saya. Memang saya beli robotnya, ya kan? Anda dapat komisi. Itu bukan berarti Anda dapat komisi karena saya beli robot. Anda dapat komisi karena merekrut saya. Karena kenapa? Bulan depan saya nggak beli robot lagi. Bulan depan lagi saya nggak beli robot lagi. Mungkin bisa saya beli robot lagi, ya kan? Tetapi bukan seperti halnya multi level gitu ya, yang suatu barang yang dikonsumsi dan bisa beli terus. Memang ada orang yang setiap bulan beli robot trading terus, kan nggak ada. Kecuali natur dari bisnis robot trading itu, setiap bulannya para membernya beli robot trading lagi, beli robot trading lagi, beli robot. Enggak, memang ada orang yang beli lebih dari 2 robot. Tapi pada dasarnya komisi itu diberikan karena ada perekrutan. Lah kan orangnya sama, ya direkrut lagi sebagai orang baru, seakan-akan gitulah. Ya sudahlah, namanya kan orang usaha ya, siapa tahu dikabulkan gugatannya bahwa itu bonus atau komisi diberikan karena ada barang yang dijual, yaitu robot trading. Nah, kalau gugatan ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi, maka pengadilan yang sedang berjalan bubar. Ya. Ya kira-kira gitu dah. Dan di dalamnya masing panjang lagi daripada Anda bingung. Udah deh, itu aja lah ya, supaya Anda nggak usah mual-mual gitu ya. Saya begitu lihat ini aja saya sudah tahu kok. Ya, maksud dari gugatan undang-undang perdagangan ini mau dibawa kemana? Udahlah, saya sudah tahu. Kenapa? Orang saya pernah melakukan hal yang sama. Ya. Tapi saya bukan melakukan gugatan terhadap undang-undang perdagangan. Ada deh undang-undang lain deh, ya.
Dan itu memang hak setiap orang. Dan hak para bos ini, mereka punya hak. Kan bisa aja hukum dicari celahnya kan. Nanti tergantung argumentasi dan segala macam bagaimana dia meyakinkan para hakim Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan seterusnya. Maka para hakim di Mahkamah Konstitusi juga harus mengerti konsep, semoga mengerti ya, yang namanya skema piramida itu yang sebenarnya dimaksud dengan undang-undang itu apa. Saya cuman khawatirnya kalau hakimnya nggak ngerti. Harusnya ngerti lah, kita positive thinking dah ya, bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi ini pintar-pintar. Oke, itu saja. Sekali lagi, itu adalah hak para bos robot trading dan si penjual e-book ini, ya, namanya usaha kan, dan memang ada jalurnya, bisa digugat itu undang-undang di Mahkamah Konstitusi dengan harapan mereka berhasil. Kalau mereka berhasil, maka sidang yang sedang berlangsung di pengadilan negeri itu bubar. Dan bahkan semua para bos robot trading bisa bebas semua karena undang-undangnya berhasil digugat dan dinyatakan, misalnya ya, ujung-ujungnya diputuskan ternyata aktivitas mereka bukan piramida, bukan money game Ponzi. Ya sudah, bubar tuh semuanya. Oke? Jadi demikian saja, semoga ini mencerdaskan Anda dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.